Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun judul dari presentasi kami ialah akuntansi transaksi dana zakat, dana kebajikan, dan dana pinjaman kor. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ialah saya sendiri, Muhammad Haikal Makmur, dan kedua teman saya, Muhammad Ahsan Nuriyal dan Teguh Altaf. Kita masuk ke materi pertama, yaitu akuntansi dana zakat. Definisi dari zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Adapun golongan-golongan atau asnaf penerima zakat atau mustahik, yang pertama adalah fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, yang kelima hamba sahaya atau rikob, yang keenam orang yang terlilit utang atau ghorimin, yang ketujuh orang yang sedang berjihad atau fisabilillah, yang ke-8 orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Dalam PSAK 101 paragraf 71, pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Adapun sumber dana zakat di bank syariah, yang pertama adalah zakat dari dalam entitas bank syariah. Yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Dalam PAPSI 2003, halaman 224, Bank Syariah bebas menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat atau kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Dalam PAPSI 2013, halaman 18, bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Pengungkapan dana zakat, hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat antara lain, yang pertama sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, yang kedua sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, yang ketiga kebijakan penyaluran zakat, yang keempat proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing entitas pengelola zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berelasi dan pihak ketiga. Akuntansi dana zakat. Sebagai contoh akuntansi dana zakat, pada laporan keuangan tahun 2000 XA, saldo dana zakat Bank Syariah Makmur adalah sebesar 15 juta. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada BPRS Makmur selama tahun 2000 XB. Pada tanggal 15 Januari 2000 XB, diterima zakat dari Bapak Rijal secara tunai sebesar 3 juta. Adapun jurnal akuntansinya ialah debit kas, kredit dana zakat sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 15 Maret 2000 XB, diterima zakat dari Bapak Torik secara tunai sebesar 12 juta. Adapun jurnalnya ialah tanggal 13 bulan 3 XB, debit kas, kredit dana zakat sebesar 12 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2000 XB disalurkan kepada fakir miskin dana zakat tunai sebesar 12 juta rupiah. Adapun jurnalnya ialah tanggal 17 bulan 3 tahun XB, debit dana zakat sebesar 12 juta rupiah, kredit kas sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 1 April 2000 XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Makmur sebesar 50 juta rupiah. Adapun jurnalnya ialah tanggal 1 bulan 4 tahun XP, debit zakat Bank Syariah Makmur sebesar 50 juta rupiah, kredit dana zakat sebesar 50 juta rupiah. Pada tanggal 2 Mei 2000 XB diterima via rekening tabungan zakat dari jamaah pengajian BUMN sebesar 10 juta rupiah. Adapun jurnalnya tanggal 2 bulan 5 tahun XB, debit rekening tabungan nasabah sebesar 10 juta rupiah, kredit dana zakat sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 7 Mei 2000 XB, salurkan dana zakat kepada ustadz yang berdakwah di pedalaman Pulau Kalimantan sebesar 10.500.000 rupiah. Adapun jurnalnya ialah tanggal 7 bulan 5 XB, debit dana zakat 10.500.000 rupiah, kredit kas 10.500.000 rupiah.
Pada tanggal 16 Agustus 2000 XP, terima dana zakat penghasilan dari nasabah giro sebesar 20 juta rupiah via rekening nasabah. Adapun jurnalnya ialah tanggal 16 bulan 8 tahun XB, debit rekening giro nasabah sebesar 20 juta rupiah, kredit dana zakat sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 25 September 2000 XB, disalurkan tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar 65 juta rupiah. Adapun jurnalnya ialah tanggal 25 bulan 9 tahun XB, debit dana zakat sebesar 65 juta rupiah, kredit kas sebesar 65 juta rupiah. Pada tanggal 30 November 2000 XB, disalurkan tunai dana zakat kepada mu'alaf sebesar 2 juta rupiah. Adapun jurnal, tanggal 30 bulan 11 tahun XB, debit dana zakat sebesar 2 juta rupiah, kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 15 Desember 2000 XP, disalurkan tunai dana zakat kepada Ibnu Sabil sebesar Rp 500.000. Jurnal yang ditulis ialah tanggal 15 bulan 12 tahun XP, debit dana zakat sebesar Rp500.000, kredit kas sebesar Rp500.000. Pada tanggal 27 Desember tahun 2000 XB, ditransfer honorarium amil sebesar Rp500.000 ke rekening tabungan Bapak Abdi, petugas penyaluran bantuan dana zakat. Adapun jurnal yang ditulis ialah tanggal 27 bulan 12 tahun XB, debit dana zakat sebesar Rp500, kredit rekening tabungan Bapak Abdi sebesar Rp500.000. Adapun laporan sumber dan penggunaan zakat periode 1 Januari sampai 31 Desember 2000 X A dan 2000 X1. Yang pertama adalah sumber dana zakat dari bank sebesar di tahun 2000 X2 sebesar 50 juta dan tahun 2000 X1 sebesar 35 juta. Zakat dari pihak luar bank pada tahun 2000 X2 sebesar 45 juta dan pada tahun 2000 X1 sebesar 45 juta. Adapun total sumber dana pada tahun 2000 X2 sebesar 95 juta dan pada tahun 2000 X1 sebesar 80 juta. Adapun penggunaan dana zakat yang pertama adalah fakir. Pada tahun 2000 X2 tidak ada dana yang digunakan kepada fakir dan begitu pula pada tahun 2000 X1. Yang kedua miskin. Pada tahun 2000 X2 digunakan sebanyak 77 juta dan 2000 X1 48 juta. Yang kemudian amil pada tahun 2000 X2 sebesar 500.000 dan X1 500.000. Yang keempat mu'alaf pada tahun 2000 X2 sebesar 2 juta rupiah dan 2000 X1 sebesar 4 juta rupiah. Kemudian garim dan hamba sahaya tidak ada penggunaan dana zakat yang digunakan pada tahun 2000 X2 dan 2000 X1. Kemudian fisabilillah sebesar 10.500.000 rupiah pada tahun 2000 X2 dan 1.500.000 pada tahun 2000 X1. Kemudian Ibnu Sabil sebesar 5.500.000 rupiah pada tahun 2000 X2 dan 30 juta pada 2000 X1. Adapun total penggunaan pada tahun 2000 X2 sebanyak 90.500.000 rupiah dan pada tahun 2000 X1 sebesar 80 juta rupiah. Kenaikan penurunan sumber atas penggunaan sebesar 4.500.000 rupiah pada tahun 2000 X2 dan 2000 X1 sebesar 4 juta rupiah. Sumber dana zakat pada awal tahun 2000 X2 sebanyak 15 juta rupiah dan 2000 X1 sebesar 19 juta rupiah. Sumber dana zakat pada akhir tahun 2000 X2 sebesar 19.500.000 rupiah dan pada tahun 2000 X1 sebesar 15 juta rupiah. Oke, saya M. Hasanul Rijal akan melanjutkan pemateri yang kedua yang itu ada akuntansi dana kebajikan. Di sini ada definisi yang merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang harus dikelola oleh bank syariah. Itu ada sumber dana sumber dana kebajikan PSAK 101 paragraf 75. Yang pertama ada infak, sedekah, ada hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya ada pengembalian dana kebajikan produktif, ada denda, pendapatan non halal, dan juga sumbangan ataupun hibah.
Masalahnya ada berdasarkan PSAK 11 dana kebajikan dapat digunakan untuk yaitu pertama ada dana kebajikan dalam produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan pada umum. Uh, uh, Selanjutnya pada tanggal 5 bulan 1 tahun 2000 XB yang diterima infak dari Bapak Adenan secara tunai 2 juta rupiah dan contoh jurnalnya pada tanggal 5 bulan 1 XB debit kas senilai 2 juta rupiah dan kredit dana kebajikan senilai 2 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 1 bulan 2 2000 XB diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Dan contoh jurnalnya seperti pada tanggal 1 bulan 2 XB debit debit rekening nasabah sejumlah 5 juta rupiah dan kredit dana kebajikan senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 7 bulan 3 tahun 2000 XB diterima transfer rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahannya itu 100.000. Dan contoh jurnalnya pada tanggal 7 bulan 3 XB dana rekening nasabah senilai 100.000 dan kredit dana kebajikan sejumlah 100.000 rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 13 bulan 4 2000 XB diterima transfer dari PT Antariksa sebagai sumbangan senilai 10 juta rupiah dan jurnalnya pada tanggal 13 bulan 4 XB debit rekening nasabah sejumlah 10 juta rupiah dan kredit dana kebajikan senilai 10 juta rupiah. Dan pada tanggal 30 bulan 4 tahun 2000 XB diterima bunga dari rekening giro di cash Manhattan Bank sejumlah 250.000 rupiah dan contoh jurnalnya pada tanggal 30 bulan 4 tahun XB debit giro pada bank lain sejumlah 250.000 rupiah dan kredit dana kebajikan sejumlah 250.000 rupiah. Dan pada tanggal 15 bulan 5 tahun 2000 XB yang disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada panti asuhan YPM secara tunai sejumlah 10 juta rupiah. Dan jurnalnya pada tanggal 15 bulan 5 tahun XB debit dana kebajikan sejumlah 10 juta rupiah dan kredit kasnya sejumlah 110 juta rupiah. Dan selanjutnya ada pada tanggal 11 bulan 6 tahun 2000 XB yang disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan di SDN 1 Sidoarjo tunai sejumlah 5 juta rupiah dan jurnalnya pada tanggal 11 bulan 6 tahun XB debit dana kebajikan sejumlah 5 juta rupiah dan kredit kasnya sejumlah 5 juta rupiah. Dan pada tanggal 12 bulan 8 tahun 2000 XB disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kardul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis untuk usaha pisang goreng sebesar 100.000 rupiah. Contoh jurnalnya pada tanggal 12 bulan 8 tahun 2000 XB disalurkan secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kardul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng yang sebesar 100.000 rupiah. Dan pada tanggal 12 bulan 8 2000 XB disalurkan juga secara tunai dana kebajikan untuk pinjaman Kardul Hasan Mbah Mujir yang hendak merintis usaha pisang goreng sebesar 100.000 rupiah. Dan pada
tanggal 8 September 2000 tahun 2000 XB diterima tunai pengembalian dana Kardul Hasan tahap 1 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000. Contoh jurnal pada tanggal 8 bulan 9 debit kas sejumlah Rp50.000 dan kredit dana kebajikan sejumlah Rp50.000. Dan pada tanggal 18 Oktober 2000 XB yang disalurkan dana kebajikan untuk pinjaman Khairul Hasan Ibnu Sukini yang hendak merintis usaha pecel lele yang sebesar 500 ribu rupiah, dan jurnalnya pada tanggal 18 bulan 10 XB debit dana kebajikan sebesar Rp50 juta dan kredit kasnya sebesar Rp50 juta. Dan selanjutnya ada pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2000 XB yang diterima tunai pengembalian dana Kardul Hasan tahap 2 oleh Mbah Mujir sebesar Rp50.000 dan tahap pertama oleh Ibu Sukini sebesar Rp100.000. Jurnalnya pada tanggal 17 bulan 12 XB, debit kasnya itu sejumlah Rp150.000 dan kredit dana kebajikan sebesar Rp150.000. Dan selanjutnya pada Bank Makmur laporan sumber dan juga penggunaan dana kebajikan periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2000 X2 dan 2000 X1. Yang pertama ada sumber dana kebajikan. Pada tahun 2000 X2 tidak 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 ada, dan juga pada tahun 2000 X1. Dan yang pertama ada infak dan enggak sedekah. Yang tahun X2 sebesar Rp7 juta dan tahun X1 sebesar Rp5 juta. Kedua ada denda yang pada tahun X2 sebesar Rp100.000 dan pada tahun X1 sebesar Rp3 juta. Dan ada sumbangan ataupun hibah yang pada tahun X2-nya sebesar Rp10 juta dan tahun X1 sebesar Rp8 juta. Dan pendapatan non halalnya pada tahun 2000 X2 sebesar Rp250.000 dan pada tahun 2000 X1 sebesar Rp2 juta. Dan total semua dananya pada tahun 2000 X2 terdapat Rp17.350.000 dan pada tahun 2000 X1 terdapat jumlahnya sebesar Rp18 juta. Dan ada penggunaan dana kebajikan. Yang pertama ada pinjaman Khairul Hasan pada tahun 2000 X2 sebesar Rp400.000 dan pada tahun X1 sebesar Rp2 juta. Dan ada sumbangan yang pada tahun 2000 X2 terdapat Rp15 juta dan pada tahun 2000 X1 terdapat Rp12 juta. Dan total penggunaannya semua pada tahun 2000 X2 terdapat jumlahnya Rp15.400.000 dan pada tahun 2000 X1 terdapat Rp14 juta. Dan kenaikan ataupun penurunan sumber atas penggunaannya sebesar Rp1.950.000 dan pada tahun 2000 X1 sejumlah Rp4 juta. Dan sumber dana kebajikan pada awal tahun yang terdapat pada tahun 2000 X2 sebesar Rp10 juta dan pada tahun 2000 X1 terdapat Rp6 juta. Dan sumber kebajikan dana pada akhir tahun yaitu sejumlah Rp11.950.000 dan pada tahun 2001 terdapat Rp10 juta. Baik, saya sebagai permateri ketiga akan melanjutkan yang bernama materinya itu akuntansi pinjaman KAL. Definisi. Secara terminologi, kad berarti menyerahkan harta kepada orang yang telah menggunakan untuk dikembalikan
gantinya pada suatu saat. Kad merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah dengan skema pinjam-meminjam. Akad kad adalah akad yang memfasilitasi transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi kad pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Rukun transaksi pinjaman kad. 1. Transaktor. Terdiri atas pemberi pinjaman atau muqarid dan penerima pinjaman sebagai muqtarid. Yang kedua itu objek kad. Mahal al-qard dapat berupa uang atau benda habis pakai. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ketentuan syar'i transaksi pinjaman kad. Ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman kad meliputi berbagai aspek antara lain. Yang pertama itu larangan mensyaratkan penambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua itu larangan menunda pembayaran peminjam bagi orang yang mampu. Yang ketiga itu perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Yang keempat itu pembolehan mengenakan biaya administrasi. Yang kelima, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tetapi melalaikan kewajiban. Manfaat transaksi kad bagi bank syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah untuk membantu mengembangkan usaha kecil mikro yang memerlukan dana tanpa bunga. Kedua itu menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah, baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah maupun yang tidak sesuai dengan syariah. Yang ketiga itu produk pelengkapan kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditas yang menumbuhkan dana talangan segera ataupun yang memerlukan dana cepat sedangkan dananya tidak bisa ditarik karena dalam bentuk deposito. Yang keempat itu skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersifat insidental. Yang kelima pengambilan utang bank konvensional kepada bank syariah. Disarikan dalam Papsi 2013, akad kad dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam. Yang pertama itu akad kad yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial. Yang kedua, akad kad yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muwadhah, pertukaran yang dapat bersifat komersial, dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penyajian pinjaman kad menurut Papsi 2013 adalah sebagai berikut. 1. Pinjaman kad yang bersumber dari intern bank dan dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman kad. Yang kedua, cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman kad disajikan sebagai pos lawan atau kontra account pinjaman kad. Pengungkapan pinjaman kad. Menurut Papsi 2013, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain. Yang pertama itu ada rincian jumlah pinjaman kad berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, jumlah pinjaman kad yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Yang ketiga, kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman kad. Yang keempat, ada ikhtisar pinjaman kad yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman kad yang telah dihapus bukukan dan pinjaman kad yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pinjaman kad yang dihapus buku. Alur transaksi pinjaman kad. Yang pertama itu bank syariah sebagai pemberi pinjaman kad menyeleksi dan dari akad kad tersebut. Yang kedua itu bank syariah baru akan menyerahkan dana kad kepada nasabah penerima pinjaman. Yang ketiga itu nasabah akan mengembalikan dana kad sebesar yang dipinjam kepada bank syariah. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi pinjaman kad. Peminjaman kad dengan sumber dana intern. Bapak Hartanto yang bekerja pada sebuah bank syariah meminjam kepada bank syariah tersebut dengan skema kad untuk meminjam uang masuk sekolah anaknya di perguruan tinggi. Pinjaman kad ini menggunakan dana intern bank. Informasi terkait yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman sebesar 1 juta rupiah, lama pinjaman selama 4 bulan, dan biaya administrasi sebesar 10.000. Teknis perhitungan pinjaman kad. Yang pertama itu ada perhitungan angsuran per bulan. Total piutang bersih dibagi dengan jumlah bulan pelunasan. Contohnya yaitu 1 juta dibagi 4
Itu sama dengan Rp250.000. Perhitungan biaya administrasi. Biaya administrasi adalah N% dikali besaran pinjaman sama dengan 1% dikali Rp1.000.000 sama dengan Rp10.000. Penjurnalan transaksi pinjaman kad. Yang pertama itu saat akad disepakati. Misalkan pada tanggal 20 Agustus 20 XA, Bank Syariah menyetujui pinjaman kad Bapak Hartanto dan langsung memasukkannya ke dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hartanto. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman kad. Pada tanggal 20 bulan 8 tahun 2007, debit pinjaman kad sebesar 1 juta, kredit rekening nasabah Bapak Hartanto sebesar 1 juta. Pada tanggal 20 bulan 8 2007, debit rekening Bapak Hartanto sebesar 10.000 dan kredit pendapatan administrasi sebesar 10.000. Kemudian terdapat dana yang tidak cukup untuk membayar angsuran. Apabila pada tanggal 20 September 20 XA, tepatnya itu pada tanggal jatuh tempo angsuran pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk membayar angsuran. Maka jurnal penerbitan rekening untuk membayar angsuran pinjaman kad adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 bulan 9 XA, debit rekening nasabah Bapak Hartono sebesar Rp250.000 dan kredit pinjaman kad sebesar Rp250.000. Yang kedua itu tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebit. Apabila pada tanggal 20 Oktober 20 XA, tepatnya pada tanggal jatuh tempo cicilan kedua dan tidak terdapat dana sama sekali yang dapat didebitkan untuk pembayaran angsuran, barulah pada tanggal 5 November 20 XA, Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar angsuran yang jatuh tempo. Jurnal atas transaksi 20 Oktober dan 5 November tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 20 bulan 10 XA, debit pinjaman kad jatuh tempo sebesar Rp250.000 dan kredit pinjaman sebesar Rp250.000. Pada tanggal 5 bulan 11, debit rekening Bapak Hartono Rp250.000 dan kredit pinjaman kad jatuh tempo sebesar Rp250.000. Yang ketiga itu terdapat dana yang terbatas sehingga hanya dapat mendebit sebagian dari jumlah cicilan. Apabila pada tanggal 20 November 20 XA, yaitu pada tanggal jatuh tempo angsuran ketiga, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya dapat mendebit sebesar Rp150.000. Pendebitan berikut baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Desember 20 XA setelah Bapak Hartanto memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisanya angsuran yang belum didebit oleh rekening bank. Jurnal atas transaksi 20 November dan 10 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 bulan 11 XA, debit rekening Bapak Hartono sebesar Rp150.000. Tanggal 20 bulan 10 XA, debit pinjaman kad jatuh tempo sebesar Rp100.000 dan kredit pinjaman kad sebesar Rp250.000. Tanggal 5 bulan 11, debit rekening Bapak Hartono sebesar Rp100.000 dan kredit pinjaman kad jatuh tempo sebesar Rp100.000. Saat penerimaan imbalan, misalkan pada tanggal 20 Desember 20 XA, waktu pembayaran angsuran terakhir yang Bapak juga merupakan waktu periode akhir pinjaman Bapak Hartanto di samping membayar angsuran yang terakhir. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Bank Syariah telah memberikan pinjaman kad untuk melakukan pembayaran uang kuliah anaknya, memberikan imbalan sebesar Rp25.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan angsuran dan imbalan dilakukan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Desember tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 20 bulan 12 tahun 2007, kas sebesar Rp275.000, pinjaman kad sebesar Rp250.000, dan pendapatan operasi lain sebesar Rp25.000. Yang kemudian ada pembentukan cadangan kerugian pinjaman kad. Misalkan pada pertengahan bulan Desember 2007, Bapak Hartanto melaporkan dirinya mengalami musibah sehingga diperkirakan tidak mampu untuk membayar cicilan terakhirnya. Untuk itu, dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad dengan jurnal sebagai berikut. Debit beban kerugian penurunan nilai aset keuangan pinjaman kad sebesar Rp250.000 dan kredit cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan kad sebesar Rp250.000. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami hari
ini dan waktu ini. Apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan, harap mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.